Apalagi yang berbuat kasih tunggu ini baliho sudah gantong nomor urut suka keluar baru kelihatan ke sinterklas. Beta soalnya percaya orang begini. Lu kalau memang baik mau tolong orang susah, mau bantu gereja, jangan tunggu baliho tak gantong. Jangan tunggu nomor urut keluar. Amin. Makanya beli beberapa pejabat sen suka sen beta. Nah kok beta sen pusing orang, kok sapa kas cek sapa. Puji Tuhan, Bapak Bupati yang saya kasihi, saya hormati, dan semua pejabat dan semua Bapak Mama ASN terkasih. Saya minta terima kasih untuk kesempatan berharga saya bisa menyampaikan firman Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi saudara-saudara yang jemput saya mengatakan waktu saya berkhotbah 45 menit. Jadi saya pakai baik-baik ini 45 menit. Untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Menurut jadwal dalam beberapa kegiatan di SOE, dari beberapa pembicara, jadwal saya itu mulai saat ini di tempat ini, dan saya diberikan tema itu oleh panitia adalah beranilah benar walaupun minoritas. Begitu ya Om Rens ya. Om Rens di mana? Beranilah benar walaupun minoritas. Oleh karena itu kekasih Tuhan, saya akan membacakan firman Allah bagi kita. Ada nats yang disampaikan oleh panitia, tapi saya memilih bagian sendiri yang berkaitan dengan tema itu, yaitu beranilah benar walaupun minoritas. Saya akan baca menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 28 dan 29. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu ASN terkasih dalam ruang lingkup pemerintah daerah TTS, bicara tentang tema kita beranilah benar walaupun minoritas. Saya pikir ini tema yang menarik yang harus atau wajib direnungkan oleh setiap kita. Kalau kita belajar kitab suci, kekasih-kekasih Tuhan, kita semua ini sedang ada dalam penantian. Kita hidup di zaman akhir menuju akhir zaman. Zaman akhir adalah satu periode sebelum akhir zaman, dan akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang kita jalani ini. Itu istilah yang berbeda, saudara. Zaman akhir zaman itu beda. Kalau akhir zaman artinya zamannya sudah tamat, selesai alias kiamat. Kalau zaman akhir itu terhitung dari periode kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua entah kapan. Kita sedang menanti second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Yesus bilang kedatangan yang kedua itu tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga pasti meleset. Sebelumnya sudah banyak yang menduga-duga tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Contoh, pendiri Saksi Yehova. Itu namanya Charles Taze Russell. Charles Taze Russell menubuatkan Yesus datang dua kali, dua-dua meleset. Dan kalau kita baca Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22, salah satu ciri nabi palsu adalah dia kalau omong apa meleset. Kalau nabi benar tidak meleset. Yesaya menubuatkan tentang Yesus, semuanya terjadi sampai detail-detailnya persis. Yeremia menubuatkan juga terjadi persis. Maliaki
atau Sefanya, Zakaria, Daniel, Musa menubuatkan, semuanya terjadi sempurna. Jadi kalau ada yang menubuatkan lalu meleset, nah kita sudah tahu ini potensi kepalsuan ada dalam dia. Saya tidak tahu di TTS Pak Bupati di Kupang, bisa kali ini orang pendoa dong ini. Satu datang doa, dia pendoa bilang, Tuhan bilang Pak di awan. Ini karena beta diundang dalam momen peringatan air jadi anggur. Beta percaya karunia itu ada. Cuman kita anak-anak Tuhan tuh disuruh cerdas gitu loh. Back to Jesus teaching. Kembali kepada pengajaran Yesus. Jangan asal ada pembicara nama besar, apalagi kalau ditutup mata dia bilang aku emang kadang-kadang dong bikin suasana seram dalam ini doa. Di Kupang, di NTT, kalau dari Gemit sendiri, persekutuan doa itu yang terdaftar 5.300. Kurang lebih, belum yang tidak terdaftar. Nah ini hampir semua mengaku tutup mata daplia ini daplia itu. Calon wali kota yang datang, pendoa bilang, Tuhan bilang Pak menang. Calon wali kota yang satu juga ada pendoanya. Bukan cuma dia, ini satu juga ada. Doa karmana kau tutup mata. Di Pak pun keliling itu awan semua. Kalau paket sebelah ular veo. Padahal paket sebelah pun pendoa bilang di sebelah yang ular veo. Nah ini kita pusing sekarang ini. Pendoa paket ini bilang Pak menang, pendoa paket sana bilang Pak menang. Masa wali kota dua memang. Salah satu pasti salah, kan begitu. Nah ini saya mau bilang bahwa Tuhan pasti kembali, tapi jangan terlalu percaya dengan orang yang bukan jangan terlalu percaya, jangan percaya. Tuhan bilang son lama leh, lu kita tahu seberama selalu son lama, paling harba biruk. Dulu ada orang nama Mangapin Sibuea di Bale Endah, Jawa Barat. Itu mengaku Yesus datang bulan apa 2003. Yang paling menyakitkan hati saya adalah pengikutnya 50% orang NTT. Paling banyak di Pariti. Jadi bila Yesus mau datang di Pariti, Yesus mau datang di Pariti, pikir susun ada le Bethlehem, gomus Pariti, tapi dong bilang Yesus kusu-kusu Pariti. Ini kisah nyata loh. Jadi akhirnya semua sinode seutus dia pun utusan kopi nasihat setiap umat dari setiap sinode, Gemit pun sendiri, GBI, GSJA, GPDI, supi nasihat. Salah satu sinode nasihat, itu orang dong nasihat balik itu utusan dong. Dia bilang Pak tidak tahu apa-apa, Yesus omong langsung. Yesus omong langsung, bilang posisi jelas, Pariti. Yesus omong. Kalau Pak dan San percaya nah ini lihat, mari kita bawa di belakang. Bikin apa? Nah, kami sudah gantung lampu gas di pohon kelapa. Untuk supaya Yesus datang jangan salah tampa. Lu pikir Tuhan Yesus ini subuta dari gua hantu sana kau tahu mana Pariti dia pencipta langit dan bumi nah. Tunggu di Pariti, son datang. Mangapin telepon bilang, Yesus biar son jadi di situ. Ini orang dong kayak main gila bodoh. Benar ini. Pengikut 50% kau tempuh orang. Yesus biar son jadi di Pariti, biar di Bale Endah. Jadi doa pagi ketemu pagi doa menyembah, bilang bahasa rona apa segala macam. Doa berharap kok Yesus datang angka dong pi sorga. Yesus on datang angka pi sorga. Polisi yang datang angka pi sel. Coba cek itu sejarah, benar.
Tunggu Yesus, pikir Yesus mau bawa ke surga. Dalmas yang datang, wiu, naik, penyesat, sekte, naik. Jadi subahnya penglihatan Yesus mau kembali. Ingat, Yesus datang tidak bisa diduga, jadi menduga-duga pasti salah. Jadi urusan kita tuh siap saja, sebab ready or not, Jesus coming. Amen. Siap son siap, Yesus pasti balik. Son siap diri mah dia ke karmana kok. Jadi kalau orang kau penglihatan, ini beta nih di timur, ini beta daerah timur juga. Jadi kadang-kadang penglihatan baru meleset itu kadang-kadang. Ada yang foya datang yang sebenarnya perlu penglihatan. Lu omong langsung dia masalah, sen pakai tutup mata. Karena orang sakit supucat jadi, awi Tuhan kasih tunjuk di pak pun tangan kanan galas. Iya. Di tangan kiri lemon. Aduh puji Tuhan. Itu maksud apa pak? Pak kurang vitamin C. Bepo maksud. Kalau hanya vitamin C tak usah penglihatan. Lu beli UC kau bilang doa kau minum. Pakai acara tangan kanan galas, kiri lemon, ujung-ujung kurang vitamin. Iblis dong ini. Kadang-kadang ya itu sudah. Nah, nanti kita tahu korban bilang ini Pak Melato ke ini orang Farisi. Lu yang bodoh tipu orang kasih tahu selalu kau jalan lurus baru lu bilang katong Farisi. Nah kita ini ada di zaman akhir. Periode antara kedatangan Yesus yang pertama menuju kedatangan Yesus yang kedua. Itu ada beberapa fenomena yang menuntut orang-orang Kristen harus tampil benar sekalipun minoritas. Karena fenomena-fenomena yang akan saya sebutkan ini adalah fenomena yang merajalela dan mayoritas penduduk bumi dalam setiap zaman di mana fenomena-fenomena ini terjadi, mereka akan memilih jalan itu. Karena Yesus berkata hanya ada dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit adalah jalan menuju kekekalan. Jalan menuju surga. Jalan menuju kehidupan. Sedangkan jalan yang lebar adalah jalan menuju kebinasaan. Dan ada fenomena yang menyebabkan orang percaya sejati mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Fenomenanya adalah akan terjadi penganiayaan gereja di mana-mana. Mulai dari gereja mula-mula, ya, setelah zaman Yesus, saya paling suka menyinggung zaman Idi Amin di Uganda. Zaman Idi Amin di Uganda orang Kristen dianiaya gila-gilaan. Gereja ditekan luar biasa. Orang dipaksa untuk menyangkal Yesus. Idi Amin menugaskan eksekutor, algojo, bawa, kasih berdiri berjejer orang percaya yang beriman kepada Yesus di pinggir jurang yang dalam. Di bawah itu sangat dalam, ada batu cadas. Kalau orang jatuh, tubuhnya pasti ceberai. Mereka satu-satu ditanyai, Yesus atau Idi Amin? Idi Amin lolos, Yesus mereka dorong. Yesus atau Idi Amin? Idi Amin lolos, Yesus mereka dorong. Dan hampir semua itu menurut catatan sejarah gereja modern itu, semuanya memilih Yesus. Mereka didorong, dorong. Sampai di bawah tuh itu tangan kaki putus semua, batu di bawah. Tapi beberapa tahun kemudian terjadi pertobatan, revival, kebangunan rohani. Yang bertobat siapa? Eksekutor itu. Tentara-tentara itu menjadi bertobat. Kenapa? Mereka
kaget, mereka bingung, mereka merasa aneh. Orang-orang begitu kuat mempertahankan iman mereka. Dan pada waktu mereka dorong, sebelum tubuh itu kena di batu, terdengar ada pujian dari lembah itu. Mereka sementara menuju kematian, tapi mereka tetap bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Mereka tetap bersorak-sorak bagi Allah. Itu yang membuat Algojo itu kemudian percaya kepada Yesus karena melihat teladan iman dari kelompok minoritas yang tetap mempertahankan iman mereka setia sampai akhir. Kita ini ada dalam perlombaan iman, Bapak Ibu terkasih. Dan sebuah perlombaan itu yang menentukan bukan start atau pertengahan. Ada orang start bagus, panas-panas tai ayam. Masuk saat gereja dibilang nanti bet sumbang keramik, nanti bet sumbang plafon. Awal saja. Sudah tengah-tengah buat son dengar, putar balik. Sorry, beta mesti ngomong. Panas-panas tai ayam, tahu motivasi apa? Bet son tahu di soe, mau di Kupang bet suka mengomel yang bagian dong. Apalagi yang berbuat kasih tunggu ini baliho sudah gantong nomor urut suka keluar baru kelihatan ke sinterklas. Beta soalnya percaya orang begini. Lu kalau memang baik mau tolong orang susah, mau bantu gereja, jangan tunggu baliho tak gantong. Jangan tunggu nomor urut keluar. Amin. Makanya beli beberapa pejabat sen suka sen beta. Nah kok beta susah pusing orang, kok sapa kas cek sapa. Siapa kas cek sambeta luat transfer sambeta? Repot amat. Herodes salah siapa yang togor? Yohanes Pembaptis. Herodes kan main perempuan. Di sini kalau ada pejabat yang masih main perempuan, asin maju kok ketemu foto bersama dulu. Sande kenang-kenangan sa. Sutua deka mau mati, jar babiruk. Beta ini tadi malam tidur son batul, semang ada saudara, jadi terima sesudah. Dan jalan dinas tuh harus ya. Padahal di dampun daerah majelis minggu stola tagantong lebih dari malaikat Jibril mau tangkap di sorga. Weh makal sampai di hotel di jalan dinas, wih lu pica. Kasmati handphone. Sebelum kasmati SMS metua, Bapak capek deh, Bapak mau ambil waktu kau doa. Bapak mau doa apa? Lumba-lumba maisu marayap. Lumba-lumba maisu di sebelah. Putar balik. Bapak Ibu, jadi hanya sedikit orang yang bisa pertahankan iman, mengingat tekanan kepada gereja begitu luar biasa. Fenomena lain, penyesat semakin merajalela di mana-mana. Penggenapannya sudah ada tuh 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Itu penyesat sudah menyebar ke seluruh dunia. Lalu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, di sana ada keterangan kebejatan moral yang semakin menjadi-jadi. Penganiayaan terhadap gereja, penyesatan gila-gilaan, dekadensi moral, kebejatan moral di mana-mana. Bahkan mereka yang menyebut Kristen saja, aduh jahatnya minta ampun. Saya ini kan penghot balangganan di lapas juga. Saya pernah cek warga binaan di sana. Saya tanya yang dari suku Boti TTS beberapa orang warga binaan narapidana ini. Hampir tidak ada. Yang dari Jingitiu, yang dari Sabu yang masih alay. Tidak ada. Karena di pikiran saya, kalau orang belum ada agama baru masuk penjara, masuk otak gitu loh. Tidak pernah dibimbing dengan firman. Kan firman ini kan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi kalau orang Kristen tahuin barang. Kejadian sampai Wahyu.
Boti son tahu. Jingitiu son tahu. Beta tanya, berapa banyak marapu di sini? Dari Sumba. Tidak ada. Yang subaptis berapa banyak? Semua. Yang susidi berapa banyak? Nama jo ame dari Alkitab, Mau. Mau siapa kalau bukan Markus? Uka, Lukas, Sua, Yosua, PU paling terkenal. Saya pikir penghuni penjara kafir semua. Agama Kristen paling banyak. Makanya pendeta Stephen Tong pernah bilang begini. Pak Stephen Tong pernah ngomong begini. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, coba cek. Di situ kejahatan pun gila-gilaan. Eropa itu kantong Kristen, Amerika itu kantong Kristen, Australia itu kantong Kristen. Anda tahu di sana gereja sudah kosong, gereja beralih fungsi, gereja sudah di pasar, gereja sudah di mall, bahkan ada gereja jadi masjid. Kenapa? Karena orang tidak dapat teladan, hanya pasang label Kristen, tapi kurang ajarnya luar biasa. Majelis jupe mabok. Majelis pemabok tahu baca Alkitab. Kadang-kadang pimpin ibadah rumah tangga dalam keadaan mabok berat. Majelis berpegang Alkitab. Lihat. Haleluya, saudara-saudara. Mari kita lihat itu ayat itu. Yesus. Nah ini mau jadi apa ini bangsa dan negara ini? Mabok setengah. Baru. Oh haleluya. Mari kita buka di Yohana. Mana ada kitab Yohana? Yohanes. Ada majelis mabok, suruh buka di Yohana. Yohana buka kios di cabang. Yohana ada jaga kios. Mari kita buka Yohana. Kacau balau betul-betul. Saya juga ada pusing nih, berapa tahun kemarin tuh beta cukup terpukul, tapi menjadi pelajaran buat saya juga. Pendeta yang selingkuh terlalu banyak. Sudah ini supaya pejabat juga senang. Oh ternyata pendeta juga ada. Ini kalau di bola kaki dia nama fair play. Pendeta selingkuh. Awalnya bilang sering-sering. Lama-lama sering-sering. Awal sharing dulu. Ibu masalah apa? Baru pendeta dia hanya terbeban dari ibu-ibu yang gagas. Kalau ibu model ke leher bengkok dia mau mati. Tapi kalau agak sedikit terang, pendeta begini memang iblis. Kalau ibu kecanto pucat-pucat dia suka pakai agak segar, dia bilang ibu ada masalah nak. Kasih tahu. Lelhanak tua. Kacau juga. Pendeta. Awal sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Lama-lama serong-serong. Yang terakhir paling parah, sorong-sorong. Pendeta tahu dia konseling foy apanya ibu-ibu gagas. Ibu-ibu yang tumor gondok dalam, oh disentoy. Ibu mau mati, betanya urus yang wanita Yerusalem, Samaria. Satu selingkuh pikir aman.
Ini ibu pulaki pasang rekaman di oto, lu mau lari gimana? Dapat tangkap antero. Orang tanya dia bilang tidak mungkin. Oh Yesus tahu. Yesus tahu apa rekaman ada. Buta huruf. Yesus yang rekaman. Karena Jadi saudara lihat ini zaman jahat sekali. Sampai yang kulit luarnya Kristen. KTP-nya Kristen, keturunan Kristen, di kantong Kristen seperti Zoe ini. Kadang-kadang jahat juga. Dulu beta pernah khotbah di sini berapa tahun lalu, belum Pak Bupati lama. Habis khotbah, ada beberapa ASN minta dukungan doa di ruangan situ kok. Bila ada ruang doa ada. Bet sangka mau doa apa? Tapi kok besok berlutut. Dia bilang beban apa? Tidak Bapak, ini kami ada temuan korupsi. Pak meminta berdoa apa? Pak bebas, mungkin berdoa tambah Tuhan prosesan dong. Lu enak-enak harus adil dong. Lu mau makan pancuri baru lu mau lolos, heran sekali. Tidak bisa begitu, pancuri tetap kena. Manusia son lihat, Tuhan Allah lihat. Apalagi di aula bikin ibadah terus, undang pendeta, 2-3 orang berkumpul tuh Yesus hadir. Yesus itu mengasihi orang berdosa, tapi dia paling benci dosa. Kan mau pakai pendeta aja tameng. Sudah anggap undangan terakhir, sudahlah. Betul, anggap sebagai undangan terakhir. Kalau beta khotbah senar kompromi. Karena saya lihat seperti Israel, satu negeri rusak tuh karena pemimpinnya tidak takut Tuhan. Kalau dapat satu pemimpin takut Tuhan, percaya deh, daerah itu diberkati. Doa di ruangan situ. Bilang doa kok ini karmana. Nabi, oh tidak bisa Bapak, ini kita hamba Tuhan. Biar kalau nanti kejaksaan helan masuk. Masuk sapi bilang, masuk pintu sel tuh menyanyi. Jalan serta Yesus. Masuk sudah. Lu mau makan doi haram baru berharap lu aman. Takutnya sebaiknya polisi tangkap atau jaksa hela. Itu bagus. Daripada Tuhan togor pakai tumor. Dengar be omong. Tuhan togor pakai sel lebih baik. Biar nama bawa sedikit, tapi jangan salang infus keliling sampai harta do habis, son sembuh masuk lagi. Tanah tabuka kopange, mari. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu kebanyakan sini pemimpin loh. Kalau di sini kotor, rakyat panen menderita. Supaya Bapak Ibu tahu. Kalau di sini jahat, di sini baik, rakyat diberkati. Tanda beb mulu. Itu baca sejarah Alkitab tuh. Alkitab itu cermin. Dengar khotbah itu cermin. Khotbah itu bukan spion. Spion itu pakai lihat orang. Cermin itu pakai lihat diri. Jadi kalau ada saudara beta khotbah, kok saudara bilang, cocok dan di sana. Itu spion. Ini khotbah bukan Anda helapi orang. Masing-masing kacamata kuda, lihat diri sendiri. Kadang-kadang ada orang begitu. Suka lihat orang. Betul kalau khotbah di KKR. Suami istri datang betul ada khotbah langsung istri. Seti suami, tua buat keputusan. Padahal tua nifo, karena tua ju iblis. Kalau laki bini ini kan saling menularkan entah sifat baik, sifat buruk. Nah saudara-saudara, Petrus dan Yohanes dalam teks yang saya baca, mereka waktu itu minoritas. Sudah minoritas dihambat pula, dilarang. Tetapi dengan penuh keberanian, Petrus menghadap itu sidang mahkamah agama. Pejabat-pejabat agama yang menyalahgunakan kekuasaan itu. Di hadapan mereka Petrus berkata, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya belajar dari tokoh ini.
Beta adalah pendeta yang paling cari aman. Cari aman dengan Tuhan Yesus. Saya tidak akan cari aman dengan Pak Bupati. Saya tidak akan cari aman dengan pejabat siapapun di sini. Saya tidak akan cari aman dengan panitia yang undang saya. Saya cari aman dengan Tuhan. Tuhan bilang sama Yeskiel begini. Yeskiel 33 ayat 7-9. Pulang baru bab mama periksa. Saya buka di sini habis waktu. Tuhan bilang sama Yeskiel, saya tempatkan kau untuk menyatakan kesalahan. Saya kasih tahu ini orang nanti mati. Tapi kalau kau tidak omong, dia mati, saya tuntut nyawanya daripadamu. Tapi kalau kamu sudah ngomong, dia tidak bertobat, dia akan mati dalam kebinasaannya. Tapi kamu lolos. Nah, beta ini cari aman di atas. Kalau dari manusia ini paling tinggi tidak diundang. Tidak apa-apa, yang penting besok sampaikan kebenaran. Amin. Galatia 1 ayat 10 Paulus bilang begini. Bagaimanakah sekarang? Adakah aku coba mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau aku masih mau mencoba mencari kesukaan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Beta ditabiskan oleh sinodenya beta untuk jadi juru bicara Allah, untuk kasih senang Allah, untuk menyatakan apa yang benar, menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang memberkati, dan menyatakan apa yang menyebabkan terjadinya kutuk. Beranilah benar, walaupun minoritas. Bapak Ibu ASN yang saya kasih, harus benar. Kristen itu definisinya adalah transparansi Kristus. Kristus kecil. Kita seperti ikan dalam akuarium. Orang melihat sifat-sifat Kristus di dalam diri kita yang mengaku Kristen atau Katolik. Saudara jangan mengaku sembah Yesus tapi hidup kayak setan. Amin. Saya bilang ini orang ada kalau pejabat itu pegang mic dia omong firman mati pun, tapi dia perempuan piara pembanya le. Serius. Ini di soe besonta serius beta nih orang undang sana ada orang yang kasih tahu kusu-kusu bilang, "Pak tolong omong ini sonde, ini Roh Kudus ya urus." Tidak ada, serius, tidak ada ini. Ini kok beta ini baru sampai di kamar. Becek minyak wangi dong, lupa bawa semua. Sini jadi dekat-dekat berat. Kalau di Soe saya tidak tahu. Di Kupang tuh beta hantam apa tengah apa tuh. Beta sayang nah. Tolong jadi teladan, tolong setia dengan pernikahan. Kita janji nikah di gereja itu bukan janji dengan pendeta, itu janji dengan Tuhan Allah. Setia dalam sakit, sehat, untung, rugi, langsung apapun kondisinya. Bukan hanya kaum laki-laki sah. Kadang-kadang ada kaum perempuan tertentu yang memang Yesus. Sama kayak istri Potifar. Laki son ada di mulai herba biruk. Di ibu-ibu di Soe ini son ada. Paling banyak tuh ibu-ibu di Nigeria. Bisa so ada laki. Ibu-ibu masih bisa imbangi orang lain pun laki. Ada yang honor ju paksa diri mangkali mau pakai handphone mahal. Imbangi bapak kepala. Ini yang di Ethiopia. Kalau ada ibu-ibu begitu, Anda supaya main, be omong jangan ketawa, bertobat. Ada orang dia supaya laku lah, membuat omong, ma di hati bilang begini, itu beta. Mengaku Kristen kalau masih hianati pernikahan, saya tidak mengerti lagi ini buntiana model apa yang masuk dalam lupu hidup. Itu muka gagah, otak pintar, kulit putih, otak cerdas. Itu pakai memuliakan Allah, setia dan suami. Ja SMS orang pulaki dan jam 2 pagi.
Ada yang pernah SMS orang Pulaki, berindo ampun kumis, bayang. Dia pikir itu kumis makali pagar kantor kecamatan. Sorry, kalau kita yang dalam sini yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan ada kekotoran model begitu, saya harus bilang Anda sedang ditipu setan, Anda sedang dipakai setan, dan kamu pasti hancur. Lebih baik bertobat. Lebih baik bertobat. Jangan ganggu orang Pulaki, pelakor dong kalau ada. Dengar Bapak, beta omong, ibu-ibu, beta mengasihi. Beta kalau kantor-kantor ini paling takut nah. Belum mereka nak bapak-bapak yang ramah sekali. Rajin jamah. Dia lihat satu dia ramas, dia ramas ini. Dia ramas kadang-kadang kata-katanya rohani. Tuhan baik. Tuhan baik mah dia pun tekan ini. Aduh Yesus Kristus. Kalau ada pejabat begitu di sini atau ASN, Anda tidak cocok kerja di sini. Pidi Kupang kerja di toko roti Borneo, ramas roti dari pagi sampai tunggu cek jam dulu cek. Sedikit lah, 10 menit semua habis. Kalau yang suka firman doa akan bilang terus. Maka beliau beberapa muka subangkat. Siapa yang undangin satu lah. Dengan satu lain bertambah sedikit. Beliau beberapa besok lihat beberapa muka bangka di sini. Sana apa? Sana apa? Pembalasan hak Tuhan ya. Dan satu lah bottom pun kebiasaan nih. Bottom orang timur nih. Yang bikin bottom pun negeri terkutuk. Harusnya katong nih jadi benar walaupun sedikit. Tapi Anda lihat yang kejahatan tidak mungkin semua saya bongkar di sini waktu son pas. Kalau pas saya bongkar semua. Dan satu lagi kita pun kebiasaan ini. Kita agama Kristen, maka kita masih percaya setan buntiana. Ada loh di daerah tertentu pejabatnya punya pendoa, tapi punya dukun juga. Ada. Masih ditanya-tanya di kuburan. Mama beta menangko, mama manyau habis. Kan logikanya begitu, orang mati dan orang hidup itu tidak ada hubungan. Baca, catatin ayat, Ayub 7 ayat 9 dan 10, Pengkhotbah 9 ayat 5, 6. Itu belum yang di imamat di segala macam. Itu dua bagian firman yang tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang sudah turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan kembali lagi. Dia tidak tahu rumahnya dan dia tidak tahu tempat tinggalnya. Ini ketong di NTT ini kebanyakan walaupun su agama, su pegang iman, cek KTP Katolik, cek KTP Protestan. Padahal pakai Alkitab yang sama. Itu semua ada di Alkitab. Orang mati takuju, mati seberapa hari. Kain jendela tagoyang, bai datang. Weh, kopi, bab tua datang. Tugu buaya, gula 2 sendok. Padahal sekolah tinggi, jabatan tinggi, pintar di politik, pintar di tata negara, pintar di segala macam, bodoh di Alkitab. Padahal ada semua, tidak ada hubungan, jangan percaya yang aneh-aneh. Kita suka percaya arwah lah, inilah, itulah. Adat itu harusnya difilter dengan firman Allah. Tidak semua adat salah. Tapi adat tertentu yang berbahaya, yang mendatangkan kutuk bagi negeri kita. Orang mati sudah habis kok tumpi panggil. Zaman Israel tuh Saul tuh mati gara-gara apa? Panggil arwah.
Baca Alkitab, itu Tuhan kecewa sekali. Kau ini sembah Allah pencipta langit dan bumi, bukan pitanya di kuburan dan moyang, di pohon besar, buaya, apa segala macam. Amin Bapak Ibu. Suka syukur, son suka besok habis. Hanya 45 sako? Sudah kok? Panitia? Sudah. Sana mau ketemu kerjaan. Aduh, insor beta omong, beta sayang Bapak Mama, beta sayang Pak Bupati, Bapak pejabat yang di muka, Ibu pejabat. Beta sayang. Tolong kau tonja aneh-aneh, bikin apa konsultasi di hamba Allah dulu. Ya, buktikan dari firman dulu, ini kehendak Allah atau bukan. Kadang-kadang kita bikin sembarang, bukan buka pintu berkat, buka pintu bencana. Terima kasih Pak Bupati, rendah hati, pejabat lain suka dengar beta Pak. Serius Pak, jujur beta bersyukur ada pejabat-pejabat rendah hati.